Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lagu yang sangat indah, walaupun mungkin suara saya kurang terlalu indah di hati saudara, karena saya selalu percaya saya worshiper bukan singer, tapi saya percaya lagu ini pasti memberkati saudara. Setiap jam ku memerlukanmu. Bahkan rasanya saya pengen ganti judulnya, bukan setiap jam, tapi setiap detik, setiap menit, setiap tarikan nafas saya memerlukan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam renungan singkat dalam channel YouTube Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya, dalam segmen kerinduanku, sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami memerlukan Engkau dalam seluruh hidup kami. Kami butuh Tuhan, kami perlu Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, menyertai kami. Sebelum kami melakukan aktivitas apapun, kami mau datang sama Tuhan. Tuntun langkah kami, kuatkan, teguhkan, sertai kami, agar hari ini boleh menjadi hari yang penuh berkat, penuh mukjizat. Nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba untuk boleh menjadi berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan, amin. Tahukah saudara, pencipta lagu Ya Tuhan Tiap Jam, seorang anak Tuhan yang bernama Penny Sherwood, 1836 sampai dengan 1918. Ia menyatakan kerinduan untuk hidup dekat kepada Tuhan setiap saat. Ini bercerita latar belakang yang menciptakan lagunya ketika dia berumur 37 tahun. Dia seorang ibu rumah tangga yang tergolong masih muda. Tahun itu 1872, pada suatu pagi ketika dia sangat sibuk dengan urusan rumah tangganya, tiba-tiba muncul pikiran dalam hatinya, betapa indahnya hidup ini kalau kita dekat sama Tuhan. Entah dalam keadaan bahagia, entah dalam keadaan susah, dalam pikirannya timbullah kata-kata itu. Ya Tuhan, tiap jam aku memerlukanmu. Penulis kitab Keluaran menceritakan bahwa Tuhan senantiasa hadir saat dalam perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian. Kehadiran Tuhan ditunjukkan oleh awan di siang hari, oleh api di malam hari. Kehadiran awan dan api itu merupakan tanda penyertaan Allah dalam perjalanan di padang gurun. Dengan demikian, umat Israel seharusnya tidak mengalami ketakutan. Seharusnya mereka menjadi orang yang paling percaya diri dalam menempuh perjalanan hidup mereka, karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Keluaran 40 ayat yang ke-38 mengatakan, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Bahkan dalam perjanjian baru ketika Yesus datang ke dunia, kelahiran yang dikatakan seorang putra telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada dalam pundaknya. Namanya disebut apa saudara? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Immanuel artinya apa? 24 hour, dalam setiap detik Allah beserta dengan kita. Beberapa waktu yang lalu saya memasang CCTV di rumah saya untuk memantau keadaan di rumah. Dan ketika ada CCTV saya merasa lebih tenang karena bisa memantau ketika saya pergi keluar, saya mau lihat anak saya lagi apa. Karena saya nggak bisa jauh dari anak saya. Tahukah saudara, di surga juga ada CCTV yang senantiasa melihat saudara. Bahkan Alkitab katakan, tidak satu utas rambutmu pun jatuh tanpa si izin dari Tuhan. Artinya apa? Dia sangat memperhatikanmu. Dia sangat peduli kepada saudara. Bahkan Alkitab mengatakan, Raja Daud mengatakan, kemanakah aku dapat pergi dari engkau? Aku pergi ke ufuk timur, ke dunia orang mati. Aku pergi bahkan ke tempat langit tertinggi. Pergi kemanapun, engkau ada di situ. Artinya apa?
Allah senantiasa menyertai saudara. Allah ada ketika engkau menangis. Allah ada ketika engkau tertawa. Allah ada ketika engkau dipecat. Bahkan Allah ada ketika yang kau kasihi mengkhianati engkau. Apapun keadaanmu hari ini, bilang sama Tuhan, ya Tuhan, tiap jam aku memerlukanmu. Ya Tuhan, datang dalam hidupku, tuntun langkahku. Bagikan kabar baik ini kepada seluruh yang saudara kenal. Ketika mereka sedang dalam keadaan lowest point dalam hidup mereka, dalam keadaan tergelap dalam hidup mereka, bagikan kabar baik ini. Nyatakan kepada mereka, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan senantiasa menuntun langkah mereka. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Daud mengatakan, dapatkah seorang ibu melupakan anak yang dilahirkannya? Sekalipun dapat, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Ingatan ini membuat kita percaya bahwa kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan bela, hari ini Tuhan pasti bela. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah iman dalam Kristus. Karena yang punya surga sangat amat sangat mengasihi saudara. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Setiap jam ya Tuhan kau memerlukanmu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati